warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita awali dengan memanjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat-nikmat yang telah Allah limpahkan kepada kita, yaitu nikmat berupa keimanan, ketakwaan, kesempatan untuk bisa beribadah kepada Allah. Kita bisa melangkahkan kaki dari tempat kita masing-masing, dari rumah kita masing-masing untuk menjalankan sholat jamaah, untuk bersama-sama mengkaji firman-firman Allah Subhanahu wa taala dengan tanpa ada halangan. Kita bisa bayangkan betapa saudara-saudara kita yang ada di Sumatera, di Padang ya, kemudian di Aceh ya, mereka bukan hanya kehilangan saudara-saudaranya, kehilangan keluarganya, tapi banyak di antara mereka yang ngapunten, mulai dari masa muda sudah mulai nabung, beli rumah, investasi, lain-lain. Begitu ada banjir, longsor, habis semua. Bukan saja itu, tapi keluarganya juga banyak di antara mereka yang habis. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bisa menjalankan ibadah dengan tenang, tentram, tanpa ada intimidasi, tanpa ada halangan. Bersyukur kepada Allah kita bisa mengkaji firman-firman Allah Subhanahu wa taala yang kita yakini kebenarannya ila yaumil qiyamah. Kita mengkaji satu kata, dua kata, satu huruf, dua huruf, satu ayat, dua ayat dari Al-Quran ini adalah bagian dari implementasi keimanan kita kepada kitab-kitab Allah. Berarti kalau kita urut, antu'mina billahi pertama ya, beriman kepada Allah, ini masuk rukun iman berarti ya. Wa malaikatihi, dan beriman kepada malaikat-malaikat Allah. Yang ketiga, wa kutubihi, beriman kepada kitab-kitab Allah. Berarti adalah wujud implementasi dari keimanan kita terhadap kitab-kitab Allah. Berarti iman, rukun iman yang ketiga. Dan iman itu tidak boleh hanya sebagian. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat-malaikat Allah, iman kepada kitab-kitab Allah, tetapi tidak beriman kepada Rasul Allah, itu juga tidak keimanan yang semestinya. Artinya orang yang tidak mengimani salah satu di antara rukun iman itu sudah dikategorikan kafir. Napa contohnya orang Yahudi? Orang Yahudi itu apakah mereka iman kepada Allah? Iman. Apakah mereka iman kepada malaikat-malaikat Allah? Iman. Apakah mereka percaya adanya hari akhir, takdir? Percaya mereka. Tetapi tidak meyakini, tidak beriman, tidak meyakini bahwa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah yang terakhir. Tidak mau mengakui mereka karena bukan dari bangsa Bani Israel. Bani itu berarti anak keturunan, Israel berarti Nabi Yakub. Jangan berarti ketika ada orang yang mengatakan Bani Israel berarti negatif. Ya tidak semua. Karena kan rata-rata ketika kita bilang Bani Israel atau begini, ketika kita ngobrol dengan saudara-saudara kita, teman-teman kita itu ya,
Ada orang yang ngeyel terus dibilangin nggak mau dengarkan, pokoknya ngeyel terus. Dibilangin yang bener nggak mau dengarkan. Keselen orang ini. Kau niki Bani Israel. Kan banyak yang begitu. Kau niki Bani Israel. Ya karena memang terkenal Bani Israel itu ngeyelan. Tapi bukan berarti ketika kita marah terus mengatakan sampean ini Bani Israel, ya enggak. Jadi mengimani tidak boleh hanya sebagian, mengimani harus totalitas. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat-malaikat Allah, amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi. Berarti yang kita kaji ini adalah iman yang ketiga, rukun iman yang ketiga, iman terhadap kitab Allah. Baik, kita membaca surat Al-Fil dulu, surat Quraisy dulu ya. Surat Quraisy kita ulang, kemudian nanti kita masuk di bagian yang kedua surah Al-Fil ya. Surah Al-Fil. Baca dulu surat Quraisy ya. Pokoknya materi kita pada malam hari ini adalah sesi 2 surah Al-Fil ya. Kalau Quraisy berarti ingat kita adalah suku Quraisy atau li'ilafi Quraisyin, karena kebiasaan orang-orang Quraisy. Kemudian kalau kita membaca surah Al-Fil dari judulnya saja, dari nama suratnya berarti gajah. Maka kalau kita membaca surah Al-Fil, pertama kali yang kita ingat adalah masuk gajah. Jadi ketika ngapunten ya, kan ada sarung namanya sarung mereknya Gajah Duduk, betul ya? Betul itu ya. Mungkin orang yang punya sarung Gajah Duduk terinspirasi ketika para gajah ini mau nyerang Ka'bah, nggak jadi duduk di depan. Akhirnya sarungnya diberi nama sarung Gajah Duduk. Jangan tanya Kiambak sama yang punya sarung Gajah Duduk, apa betul terinspirasi begitu? Kenyataannya kan pakai gajah duduk ya, bukan gajah berdiri. Kita baca dulu surah Quraisy, baru masuk di surah Al-Fil. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sarang. A'udzu billahi Syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sarang. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash syita'i was-sayf. Ilafihim rihlatash syita'i was-sayf. فليعبدوا رب هذا البيت فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف. Sekarang kita baca
tarjim ya, terjemahannya sesuai dengan target kita ya. Kita membaca surah-surah pendek dari An-Nas sampai Ad-Duha. Satu secara bacaan tartil target kita ya. Artinya tartil itu menepati semua hukum-hukum tajwid yang ada, mulai dari makhrajnya, sifatnya, hukum hurufnya, panjang pendeknya, dan yang lain-lain. Yang kedua target kita adalah memahami makna perkata. Jadi kalau misalnya kita hitung mulai Al-Fatihah, An-Nas sampai sudah masuk di Al-Fil, itu sudah berapa kata yang sudah kita kuasai? Sudah dihitung ya, berapa kata? Sekarang kok berhitung ya. Tapi sudah banyak sebagai modal kita untuk menerjemahkan perkata. Dan nanti target kita sampai Ramadan kira-kira tuntas sampai Abduha ya. Ya. Ya kalau enggak tuntas Ramadan besok ya Ramadan tahun depan. Ya pokoknya nutut ya. Minimal kita sudah mengupayakan memahami makna dan caranya bisa paham, caranya bisa mengetahui perkata seperti ini. Kalau kita menerjemahkan tidak perlu lihat terjemah. Terus pokoknya kita baca bareng, insya Allah suwe-suwe apal diri. Gak usah dihafalkan, tidak apa-apa. Karena kita ulang-ulang ya, kita ulang. Lama-lama hafal dengan sendirinya. Dijamin pokoknya di sini menghafal bareng pasti hafal. Tidak tahu kalau diminta baca satu-satu ya. Wapal murah ya. Baik. Dengan ismi nama, kita baca langsung bareng saja ya. 2, 3. Dengan ismi nama Allahi Allah Ar-Rahmani yang maha pengasih, Ar-Rahimi yang maha penyayang. Li'ilafi karena kebiasaan Quraisyin orang-orang Quraisy, ilafihim kebiasaan mereka, rihlata bepergian, asyita'i pada musim dingin, wadan as-soifi pada musim panas. Famaka liya'budu supaya mereka menyembah Rabba Tuhan hada ini al-baiti rumah, alladzi yang at'ama memberi makan hum mereka min dari ju'in rasa lapar, wadan amana memberi rasa aman hum mereka min dari khaufin rasa takut. Jadi yang kita kemarin pahami alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf, ini kalau sampai min ju' berarti stabilitas ekonomi, wa amanahum min khauf berarti stabilitas keamanan. Terus gitu aja. Ingat-ingat negara kita makmur dan aman sentosa, betul Pak ya? Oke, harus optimis Pak. Lanjut sekarang surah Al-Fil ya, surah Al-Fil. Sudah kita bahas semua nih ya. Insyaallah sudah ngelontok bahasanya. Surah itu sudah nggak nyala lagi ya. Nyala kecil ya. Kalau kecil kurang vitamin D berarti ya. Enggak seberapa nyala, harus tidak bisa. Suratul Fili, Suratul Fili, surah Al-Fil. Jadi di mushaf ini saya pakai mushaf Indonesia ya.
Saya pakai mushaf Indonesia. Nanti sesekali saya tampilkan dua berarti ya. Di satu sisi surah tertentu nanti pakai mushaf standar Indonesia, sebelahnya kita pakai mushaf Madinah. Jadi biar kita tahu bedanya ya. Penampilannya penampilan di mushaf standar Indonesia dengan mushaf Madinah di sebelahnya mungkin ya, atau di halaman berikutnya nanti kita bersani sedaya. Kalau yang mushaf Indonesia seperti ini, Suratul Fil, mesti di tengah-tengah ada ya, ada nama surat ya. Suratul Fil berarti surah Al-Fil. Makkiyatun berarti diturunkan di, belum tentu diturunkan sebelum Rasulullah hijrah. Jadi kan jangan mau disesatkan oleh orang ya. Makkiyatun itu berarti sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah, makanya Makkiyah. Ada lagi Madaniyatun berarti surah yang diturunkan sesudah Rasulullah hijrah ke Madinah. Ayat Tuhan jumlah ayatnya ini langsung angka 5 ya, 5, jumlah ayatnya 5. Ini berarti termasuk surah atau surat-surat pendek yang tidak paling pendek. Jadi surat pendek itu kan An-Nas sampai Amma Yatasa'alun atau An-Naba ya. Itu ada yang dikategorikan surat yang sangat pendek, kemudian surat yang tengah-tengah, kemudian surah yang panjang. Ya, termasuk surah Amma Yatasa'alun, An-Naba itu surat pendek tapi masuk yang panjang, kelompok yang panjang dia. Makanya kalau membaca surah Amma Yatasa'alun, An-Naba itu kalau dipakai pada waktu sholat maghrib gitu ya, banyak yang protes mungkin kepanjangan Pak. Oke. Jadi kalau sholat maghrib itu saya sendiri biasanya kalau sholat maghrib ngimam ya, mesti saya ambil surah-surah yang pendek kategorinya ya, yang surat pendek tapi yang kategori sedang, termasuk niki tidak paling pendek, sing paling pendek kan Al-Ikhlas, Al-Kautsar, terus apa mana An-Nasr termasuk pendek ya, An-Nasr 3 ayat juga, terus Kulhu, surat Kulhu gitu ya. Okay. Nah ya sudah, Al-Kautsar, kemudian Al-Ikhlas, kemudian surat Al-Asr ya, Wal Asri ini termasuk kategori pendek. Ini termasuk yang sedang berarti ya, yang sedang. Ya kalaupun tidak paling pendek ya masuk yang sedang. Alam Taro, kemudian surah Ar-Ra'aita, ini kan sedang ya. Kalau sholat maghrib yang pendek-pendek saja. Saya jarang kalau sholat maghrib ngimami terus langsung digas Amma Yatasa'alun sampai selesai rakaat pertama. Rakaat yang kedua nanti langsung wailul lil mutaffifin, tolah-toleh makmumin nanti. Kapan marine? Longgeng. Jadi setelah Isya nanti nggih. Karena waktunya kan pendek, beda dengan misalnya jenengan Isya nggak apa-apa, agak panjang. Atau subuh tidak apa-apa, subuh ya lumayan agak panjang, maghrib kan sangat pendek. Baik, kita baca dulu secara tartil mulai dari ayat 1 sampai 5. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sarang. A'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi
ashabil fil. Sarang. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Wa arsala alaihim tayran ababil. Wa arsala alaihim tayran ababil. Tarmihim bihijaratin min sijil. Sarang. Tarmihim min sijil faja'alahum ka'asfin makul. Faja'alahum ka'asfin makul. Sekarang kita terjemahkan. Biasanya kita ulang 3 kali. Insya Allah kalau 3 kali pengulangan dijamin hafal, betul ya? Jadi coba saja betul-betul hafal atau tidak. Baik, saya bacakan dulu terjemahannya. Dan saya sudah nyampaikan kalau jenengan pengen bisa terjemahkan langsung hafal, tidak perlu melihat terjemahan, langsung dibaca, langsung hafal. Pokoknya tidak perlu lihat terjemahan. Saya sendiri kan tidak lihat terjemahan, Pak, ya sama. Ya, jenengan juga harus nggak lihat terjemahan. Dengan ismi nama Allahi Allah Ar-Rahman yang maha pengasih, Ar-Rahim yang maha penyayang. Kalau dipisah ya. A apakah, lam tidak, taro kamu melihat, gitu kan. Cuman begini, terjemahnya itu biasanya tahukah kamu, gitu kan. Tahukah kamu. Kenapa kok diterjemahkan begitu? Taro melihat itu bisa dengan mata kepala, bisa juga melihat dengan hati, betul Pak ya? Tidak harus dengan mata kepala melihat itu. Bisa juga melihat dengan mata hati. Ya. Makanya kalau diterjemahkan itu alam taro, bukankah kamu tahu atau tahukah kamu? Ya. Biasanya bukankah, karena ada lam itu tidak. Bukankah kamu tahu atau tidakkah kamu tahu, sama. Tidakkah kamu tahu atau bukankah kamu tahu? Alam apakah, lam tidak, taro kamu melihat. Nah ini diterjemahkan melihatnya bukan sekedar dengan melihat dengan mata kepala, tapi dengan mata hati. Apakah, lam tidak, taro kamu melihat, kaifa bagaimana, fa'ala berbuat, Rabbuka Tuhanmu, bi dengan ashabi. Gimana? Ashab itu pasukan ya. Pasukan ya. Ashab itu bisa diartikan teman. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Terus Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi, ya ketemu ya, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Berarti ashab itu masuk, bisa juga diterjemahkan sahabat, teman ya, bisa juga keluarga, bisa juga ashab itu pemilik gitu ya. Jadi misalnya begini, misalnya ya, kalau misalnya
ashabul kahfi, berarti penghuni kahfi ya, penghuni gua gitu ya. Jangan ashabul kahfi diartikan temannya gua, maksud temannya gua. Jadi tergantung konteksnya gitu. Ashabul apa lagi? Ashabul yamin gitu. Berarti apa maknanya? Melihat konteksnya, tidak harus ashab itu diartikan teman semua. Ini diartikan tentara, ashab tentara alfil bergajah. Biasanya, apakah kamu tidak mengetahui bagaimana Tuhanmu berbuat terhadap tentara bergajah? Biasanya begitu kalau terjemahan di Kemenak atau terjemahan. Jadi terjemahan itu ada perbedaan. Jenengan misalnya sandingkan, ini terjemahannya Kementerian Agama, sebelahnya lagi terjemahan tafsir ngapunten, yang umum itu dipakai misalnya tafsir ini yang Indonesia maksud saya, yang mufasirnya orang Indonesia ada berapa? Al-Azhar itu Profesor Buya Hamka ya, Buya Hamka, berarti tafsir Al-Azhar. Jangan sandingkan, ini terjemahan Kemenak, ini terjemahan tafsir Al-Azhar Buya Hamka. Satunya lagi tafsir Al-Misbah. Al-Misbah ini kan gitu, mufasirnya orang Indonesia. Ya, Profesor Quraisyha. Satunya lagi jaringan sandingkan tafsir ini Hasbi As-Siddiqi. Terus ada lagi tafsir satunya lagi yang mufasirnya orang Indonesia. Siapa namanya? Saya lupa juga ya namanya. Pokoknya jaringan sandingkan. Itu mesti redaksi yang dipakai berbeda-beda, Pak. Redaksi yang dipakai itu ada perbedaan. Nah, perbedaannya itu tentu menyesuaikan mufasirnya, ahli tafsirnya. Condongnya kemana? Karena ngapunten, masing-masing mufasir punya keahlian, punya spesifikasi. Jadi misalnya, kalau tafsirnya misalnya yang Indonesia saja, Buya Hamka itu ahli nopo? Dia ahli sastra, ya ahli bahasa, ahli sastra, maka banyak kalimat-kalimat yang dipakai, gaya bahasa yang dipakai, banyak gaya bahasa sastra. Karena ahli sastra dia. Kemudian Profesor Quraisyha itu banyak menyitir dari, ya semuanya memang mengambil beberapa tafsir klasik ya. Apakah tafsirnya tafsir Ibnu Katsir, tafsir At-Tabari, tafsir Al-Qurtubi, tafsir Ruhul Ma'ani, tafsir apa mana? Yang jenengan jalan lain ya, masuk nih. Tapi jalan yang kita tampilkan ini. Jadi ngambil beberapa. Tapi banyak kalau Profesor Quraisyha itu yang diambil ampun ya. Banyak juga diambil dari tafsir Syiah. Ada sebagian ya, tafsir Syiah. Tobat Tabai ya. Itu kan ahli tafsir Syiah nih. Jadi sebagian diambilkan juga untuk pembanding. Ya bagus juga untuk pembanding. Tetapi tidak kemudian kita mengikuti tafsir Syiah tidak. Gitu. Kemudian ada juga yang kontroversial terkait dengan penafsiran tentang pakaian muslimah nih, jilbab. Jadi jilbab itu kalau versi Quraisyah kan dimaknai pakaian yang pantas di masyarakat tertentu. Pokoknya pantas. Pakai jas, masih perempuan pakai jas, nggak pakai kerudung, pokoknya pantas. Jadi pakai bawahan, atasan, walaupun nggak pakai kerudung itu sudah pakai
jilbab. Dan itu berdasarkan ilmu beliau itu juga, berdasarkan ilmu. Cuman sejak zaman mufassirnya Ibnu Abbas para sahabat sampai sekarang baru satu ini tafsir yang berbeda, yang berbeda. Nah, karena berbeda bagi kita ketika kita kaji tafsir yang lain, nggak ada yang menafsirkan begitu, kita ambil yang rojih. Terus nggak usah diikuti yang tafsir yang begitu. Nanti kalau diikuti nggak ada yang pakai kerudung orang-orang perempuan. Ya, baik, alam taro, apakah lam tidak taro kamu melihat kaifa bagaimana fa'ala berbuat rabbuka Tuhanmu bi dengan ashabi tentara alfili gajah, tentara bergajah. Apakah lam tidak yaj'al menjadikan kaidahum tipu daya mereka di dalam tadlilin kesesatan. Jadi dhal sama dengan kalau tadlil itu satu akar kata dengan ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jadi dhalin orang-orang yang sesat. Fi tadlil dalam kesesatan. Wa dan arsala ini bisa mengutus ya, bisa mengirim ya. Wa dan arsala dia mengirim, dia mengutus boleh alaihim atas mereka toiron burung ababila yang kita kenalkan burung ababil gitu ya, burung ababil. Tapi makna sebenarnya ababil itu adalah berbondong-bondong. Ababila berbondong-bondong, burung yang datang secara bersamaan duduk gitu ya. Jadi bukan satu burung datang lagi satu burung tidak. Jadi ababil maksudnya dia berbondong-bondong bareng duduk gitu ya. Nah, itu namanya ababil. Toiron burung ababila berbondong-bondong. Tarmi dia melempar him mereka bi dengan hijarotin batu min dari sijilin neraka sijil. Tarmi dia melempar him mereka bi dengan hijarotin batu min dari sijilin neraka sijil. Tarmi dia melempar him mereka bi dengan hijarotin batu min dari sijilin neraka sijil. Famaka ja'ala menjadikan hum mereka seperti asfin. Nama asfin daun makul yang dimakan. Asfin daun makul yang dimakan. Cuman nggak ada ulatnya di situ. Nggak ada ulatnya. Tapi kalau diterjemahkan dimakan ulat. Bukan ini kan seperti perumpamaannya. Seperti asfin daun makulin. Makulin satu kata dengan akala yakulu makan. Makanya kalau orang Arab, Arab Jawa, kampung Arab Grikonya, biasanya sampean wis yakul atau yukul gitu. Sudah yakul, sudah yukul gitu. Orang Arab biasanya gitu ya. Arab Jawa, Arjo. Famaka ja'ala menjadikan hum mereka seperti asfin daun makulin yang dimakan. Aslinya yang dimakan saja. Nah, terus kok ada ulat, itu tambahan dari ahli tafsir gitu ya, tambahan. Makanya terjemahnya seperti daun yang dimakan ulat. Aslinya kalau makul yang dimakan, nggak pakai ulat gitu. Nggak pakai. Ulangi lagi nih. Apakah lam tidak? Apakah lam tidak? Taruh kamu melihat kaifa bagaimana fa'ala berbuat
Rabbuka Tuhanmu bi dengan ashabi pasukan al-fili gajah. Apakah misalnya kita terjemahkan sambung, apakah kamu tidak melihat bagaimana Tuhanmu berbuat dengan pasukan bergajah? Ya sama juga. Apakah kamu tidak melihat bagaimana Tuhanmu berbuat terhadap pasukan bergajah? Apakah lam tidak yaj'al menjadikan kaidahum tipu daya mereka di dalam tadlilin kesesatan, dan arsala dia mengutus alaihim atas mereka toiron burung ababila yang berbondong-bondong. Ababil berbondong-bondong ini. Tarmi dia melempari mereka dengan hijaratin batu min dari sijilin neraka sijil. Famaka ja'ala menjadikan mereka seperti asfin daun makulin yang dimakan. Makul yang dimakan. Baik, sekarang kita terjemahkan bersama-sama. Monggo saling-saling 2, 3. Dengan ismi nama Allahi Allah Ar-Rahmani yang maha pengasih, Ar-Rahimi yang maha penyayang. Apakah lam tidak taro kamu melihat kaifa bagaimana fa'ala berbuat Rabbuka Tuhanmu bi dengan ashabi pasukan al-fili gajah. Jadi ingat-ingat fil gajah. Fil. Apakah lam tidak yaj'al menjadikan kaidahum tipu daya mereka di dalam tadlilin kesesatan, dan arsala dia mengutus alaihim atas mereka toiron burung ababila yang berbondong-bondong. Makanya disebut burung ababil, karena dia burungnya tidak hanya satu yang datang tapi gerutu tadi. Tarmi dia melempari mereka dengan hijaratin batu min dari sijilin neraka sijil. Famaka ja'ala menjadikan mereka seperti asfin daun makulin yang dimakan. Nanti kalau jenengan terjemahkan yang dimakan opo, jawabannya dimakan ular gitu ya. Baru ada terjemahan dimakan ular ya. Baik, alam tahu kelihatan ya? Lebih jelas yang atas atau yang bawah? Bawah. Betul-betul jelas sudah jenengan ini. Ini sing dhuwur atau blur kali. Apakah lan tidak taro kamu melihat? Istifhamu ta'jibin ay i'jab. Istifhamu ta'jibin ay i'jab. Betul Pak ya? Nanti kalau saya salah baca ini jenengan luruskan ya. Jenengan betul kan kalau saya salah bacanya ya. Jadi apakah kamu tidak melihat? Apakah kamu tidak melihat, tidak memperhatikan? Jadi melihat itu bisa mengetahui, bisa memperhatikan. Istifham ta'jibin ai ijab ya. Istifham atau kata tanya di sini yang mengandung makna takjub. Takjub itu berarti kagum ya, kagum, heran gitu ya, kagum atau heran, takjub.
Makanya kalau dibahasakan dengan bahasa Indonesia ya, ajib gitu ya, betul ya? Ajib, maksudnya apa? Takjub gitu ya, betul ya? Ajib gitu. Jadi heran gitu ya, heran, takjub ya. Ajib. Bukan berarti tetangga di sini kan namanya Pak Ajib, bukan. Ajib. Kaifa bagaimana fa'ala berbuat Rabbuka Tuhanmu bi dengan ashabi tentara al-fil bergajah. Ada namanya di sini. Huwa dia Mahmud. Namanya Mahmud. Siapa Mahmud itu? Gajah. Betul. Makanya kalau ada namanya Pak Mahmud berarti bukan. Bukan. Jadi orang yang mempunyai gajah itu namanya, nah itu mana ini ya, yang punya gajah, orang yang mempunyai gajah itu bernama Mahmud ya. Wa ashabihi dan juga teman-temannya, yaitu raja negeri, sini aja yang lebih jelas ya, raja negeri Yaman yang bernama Abroha, juga semua bala tentaranya ya. Jadi dia telah membangun sebuah gereja. Jadi gini sejarah atau asbab nuzulnya ya. Jadi sebetulnya Raja Abroha yang kemudian geruduk mau nyerang Ka'bah itu kan sebetulnya iri ya, iri dan pengen menguasai Mekah. Kenapa wong-wong itu kok kabeh ibadahnya dan ziarahnya dan tamasyanya kalau sekarang gitu apa ya, apa sekarang gitu ya, healing gitu ya, wes pokoknya semua ya, ya termasuk ibadah itu mesti sentralnya di Ka'bah, di Mekah. Mekah itu adalah pusat apa ya, tempat rekreasi, tempat healing tadi, juga sekaligus tempat ibadah. Orang-orang itu kalau beribadah larinya ke Ka'bah kan gitu ya, ke Mekah. Pusat perekonomian dunia adalah, atau jantung perekonomian dunia saat itu adalah Mekah. Pusat perdagangan adalah Mekah, sehingga iri, Abraham iri. Akhirnya membangun gereja yang luar biasa besar, megah, istimewa. Terus pokoknya dibuatkan tujuannya nopo? Biar orang-orang itu ibadahnya pindah ke gereja yang ada di Yaman. Biar orang-orang kalau tamasya, kalau healing langsung datanya ke Yaman sekaligus. Sudah dibuatkan dengan fasilitas yang mewah, yang megah. Tapi ternyata ada yang melempari dengan kotoran. Ngamuk dia. Wah, iki wong Arab iki. Gitu, wong Mekah ini. Kurang ajar gitu bahasanya sekarang gitu, kira-kira gitu. Wah, kurang opo gitu ya. Akhirnya ngamuk. Nah, kemudian geruduk, tentara bergajah datang. Tujuannya apa? Satu, menghancurkan Ka'bah. Tapi sebetulnya tujuan utamanya bukan itu. Tujuan utamanya adalah ingin menguasai Mekah yang dijadikan sebagai sentral perdagangan, sentral perekonomian dunia saat itu. Ingin dikuasai sebetulnya. Nah, jadi dibalik penghancuran Ka'bah, iri, ingin menguasai kota Mekah Abroha ini. Nah, saat itu adalah pas azan ya, bukan. Pas saat hari kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya tahun kelahiran, jadi tahun kelahirannya adalah tahun kelahiran Nabi Muhammad. Tahun lahirnya Nabi Muhammad adalah tahun gajah itu. Ya karena pas nih gitu. Pas Abraham mau nyerbu, mau menghancurkan Ka'bah. Jadi kalau kita cek di sini, pada suatu hari ada seorang lelaki dari Kinana, ini ya tadi ya,
yang membuat kejadian di gereja tersebut. Ia melumuri bagian gereja dengan kotoran unta, ya, kotoran tadi ya. Jadi dengan maksud menghinanya, Abroha bersumpah ngamuk ini untuk menghancurkan Ka'bah. Lalu ia datang ke Mekah bersama dengan bala tentaranya. Nah, begitu baru mendekat, belum sampai Ka'bah ya, baru mendekat ya. Jadi Abroha beserta gajah-gajah milik Pak Mahmud ya. Jadi bukan ini, kalau Pak Mahmud berarti mesti punya gajah yang banyak gitu, bukan? Itu belum dekat itu ya, maksudnya belum saatnya menyerang, bukan, masih agak jauh. Nah, ini ceritanya, alam yaj'al kaidahum fi tadlil, alam yaj'al ay ja'ala kaidahum. Nah, ini nanti ada penjelasan yang lebih rinci lagi sebenarnya, tapi gak enak wis dengar azan yang jelaskannya. Terus nggak apa-apa, nanti dilanjutkan pada kesempatan berikutnya saja. Ini ceritanya panjang sebenarnya, baru permulaan tadi. Jadi gajahnya belum sampai Ka'bah. Nah, akhirnya duduk di gajah duduk. Baik, insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya ya. Insya Allah masih lanjut lagi bagaimana mufassir pada tafsir Jalalain ini menjelaskan tentang surah Al-Fil. Dan bermanfaat, mari kita akhiri bacaan hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa ma'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.